Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Aksi. Apa kabarnya nih? Seperti biasanya, saya selalu mendoakan kalian sehat, rezekinya lancar, dan yang terpenting berkah. Nah, izinkan saya kali ini untuk beraksi, yaitu dengan men-sharing video tutorial SEO atau Search Engine Optimization. Apa sih Search Engine Optimization itu? Sebenarnya sudah saya jelaskan ya di video yang lain. Jadi Search Engine Optimization itu artinya optimasi mesin pencarian. Saya jelaskan sedikit, yaitu gimana caranya kita menempatkan website ataupun akun kita di mesin pencarian dengan urutan teratas, gitu ya. Kenapa harus di urutan teratas? Karena benefitnya sangat banyak ketika website atau akun kita ada di urutan teratas mesin pencarian, terutama di Google, karena sekarang memang mesin pencarian nomor satu ya, hampir tidak ada saingannya ya, itu Google. Orang sekarang mencari apa pasti Google. Jarang yang orang yang menggunakan Bing atau yang lain, kecuali mungkin di negara-negara yang Google itu dilarang. Saya nggak tahu ya, mungkin di Korea Utara atau di mana gitu ya. Di video ini yang akan saya bahas adalah khusus website ya, yang nantinya website itu kita buat sendiri, website yang sangat efisien, hemat, tapi saya sudah membuktikan sendiri bisa menghasilkan, bisa mendapat benefit yang lumayan, bahkan yang besar gitu ya, dari website yang kita SEO-kan, Search Engine Optimization. Jadi ketika website kita sudah ada di urutan 1 Google atau di halaman 1 lah minimalnya, mau itu urutan 2 atau 3, yang penting di halaman 1, itu udah pasti jadi rujukan untuk orang-orang ketika mencari sesuatu, entah itu referensi ataupun produk ataupun jasa di Google, pasti web kita dulu hanya kan yang diklik kan di halaman 1. Seperti itu. Oke, tahap pertama tentunya ini berkaitan dengan produk ataupun jasa ataupun apapun yang ingin kita pasarkan ataupun kita promosikan gitu ya. SEO ini adalah cara untuk membuat akun atau website kita di urutan teratas Google tanpa memesan iklan atau menggunakan jasa iklan. Kenapa? Karena kalau pakai jasa iklan jelas harus ada budget, dan itu budgetnya nggak sedikit gitu ya, untuk mengiklan di Google di berada di urutan 1 atau di halaman 1 Google, itu budgetnya nggak sedikit. Nah, dengan SEO ini kita non budget, artinya nggak pakai budget sama sekali, walaupun itu butuh proses gitu ya. Ya tadi kembali lagi, yang pertama tentu kita harus menentukan produk ataupun jasa ataupun apapun yang ingin kita promosikan, yang ingin kita tempatkan di halaman pencarian Google. Kalau saya kemarin, karena memang saya bergerak di dunia konstruksi, saya ingin mempromosikan jasa saya atau memasarkan jasa saya di Google, gitu kan? Ya. Apa yang ingin kalian jual atau apa yang ingin kalian jadikan referensi, apa yang ingin kalian promosikan di Google, tentukan dulu, ya kan? Setelah ditentukan, kita buat websitenya. Nah, website yang ingin kita buat di sini adalah website CMS. CMS itu singkatan dari Content Management System. Nah, ini dia. Karena kita ataupun saya ini bukan developer, bukan website developer, bukan programmer. Jadi mau gak mau kita membuat website dengan CMS ini. Content Management System itu ada beberapa ya yang terkenal, ada WordPress, ada Blogger, ada Blogspot, dan mungkin yang lainnya ya, Tumblr gitu. Nah, di sini yang akan saya ajarkan kepada kalian menggunakan WordPress.
Jadi kita nggak perlu repot-repot bikin ngoding supaya kita bisa membuat website. Enggak, ini udah tinggal menyeting aja, semuanya udah sediakan di WordPress. Untuk kalangan kita yang bukan programmer, ya justru harus lewat CMS ini. Kalau programmer mungkin dia membuat website tampilan sendiri gitu kan, semau dia, karena memang itu bidangnya dia gitu. Kalau kita nggak perlu repot-repot, kita tinggal pakai CMS aja, bisa pilih WordPress, Blogger atau Blogspot. Di sini saya akan mengajarkan membuat website dengan CMS WordPress. Nah, yang pertama adalah tentu membeli hosting dan domain. Nah, ini yang penting, membeli hosting dan domain. Oke, kalau gitu mungkin saya kasih note aja ya. Ini sudah ada sticky note-nya. Tadi yang pertama apa? Tentukan dulu produk, jasa, atau hal apapun yang ingin kita promosikan atau pasarkan gitu ya. Pasarkan melalui Google itu yang pertama. Lalu yang kedua, buat websitenya dengan tema tersebut, ya, dengan tema apa, misalkan produknya apa, produknya masak misalkan jasa catering atau jual apa gitu ya, jual bumbu apa gitu, jual bahan-bahan masak. Walaupun sekarang ada Tokopedia ataupun apa, tapi tetap website itu masih menjadi pilihan. Dan saya nih ya, biasanya kalau kita sudah punya website, kita bisa dengan bebas mengatur sedetail mungkin hal atau produk atau jasa atau apapun yang ingin kita promosikan tersebut. Kalau kita di marketplace atau di e-commerce itu kan terbatas ya, walaupun sekarang saya akui e-commerce itu merajai posisi di Google, tapi toh buktinya saya bisa bersaing dengan Tokopedia, dengan yang lain gitu ya. Caranya gimana buat websitenya? Pertama itu beli domain dan hosting, ya kan? Beli domain dan hosting. Yang kedua, setting websitenya. Nah, sekarang yang ketiga, itu udah di setting websitenya, konsisten membuat artikel. Nanti di pembuatan artikel itu ada basic artikel, ada juga istilahnya apa ya, artikel turunan gitu ya, seperti itu. Sebenarnya simpel ini sih, ya kan? Oke, langsung aja kita mulai gimana caranya membuat website dengan CMS WordPress. Tentunya kita beli dulu hosting dan domainnya di penjual hostingnya ya, atau biasa yang kita sebut penyedia hosting. Ada begitu banyak ya sekarang penyedia hosting di Indonesia. Cuman yang biasanya saya pakai 2 itu Dewa Web atau Rumah Web. Sekarang kita pakai Dewa Web aja deh.
Dewa Web, cari. Nah ini dia. Dari beberapa website yang udah saya buat, rata-rata saya pakai Dewa Web ini. Tapi ada juga yang pakai, beberapa yang pakai Rumah Web ada. Langsung aja di sini kita buat akunnya dulu, ya. Biasanya akunnya pakai akun kita aja, email kita gitu. Oke, setelah buat akun ya, tinggal kita ke hosting atau domain dulu aja. Nah di sini kita cek dulu misalkan contoh ya, kita mau bikin website tentang apa, contohnya apa, saya itu tentang konstruksi baja. Nah kita cek dulu di sini apakah domain yang mau ingin kita buat sudah ada yang memakainya, karena domain itu pemiliknya cuma satu, nggak boleh satu domain itu ya satu pemilik, nggak bisa dua. Misalkan saya udah punya website Amanah Baja, saya mau bikin website dengan domain yang sama, amanahbaja.com gitu ya, cek pasti udah ada, nggak akan bisa. Nah lihat, amanahbaja.com udah nggak bisa, udah terpakai oleh saya sendiri ya. Jadi kita harus pakai nama dengan akhiran yang lain. Nah bisa kalau misalkan asalkan jangan .com, masih bisa tuh, masih tersedia ya. Tapi nah oke. Setelah itu kita beli hostingnya. Nah di sini ada pilihan beberapa hosting dengan kapasitas tertentu. Untuk kita pilihnya personal aja ya, corporate juga bisa, tapi corporate itu mahal sekali ya untuk perusahaan. Nah sekarang karena kita personal ya, pakai personal aja, perorangan. Saya sarankan minimalnya kalian pakai Hunter ya kan, jangan Squad karena Squad terlalu sedikit storage-nya. Pakai Hunter aja, itu udah untuk website sederhana gitu ya, yang cuma buat jualan atau apa, itu udah cukup Hunter. Order saja, misalkan tadi domainnya amanahbaja.net gitu ya. Daftar domain baru dari web gitu. Nah di sini nanti kalian milih siklus billingnya, artinya penagihannya itu siklusnya mau per berapa, per bulan bisa, per 3 bulan bisa, per 6 bulan bisa gitu. Ya, tergantung budget kalian. Kalau memang sudah ada budgetnya yang banyak, langsung aja yang tahunan. Nah, kalau yang kayak gini udah gratis domain, berarti domain yang belum dipakai ya. Lokasi server ya di Jakarta aja. Nah ini nggak apa-apa, auto install aja langsung ke WordPress ya kan. Kalian bikin username-nya, misalkan Andi, passwordnya Andi Ganteng 2022 gitu kan. Tambah chart. Oh ya oke. Cek domain. Nah aman.
nggak ada yang make. Nah, baru tambahkan ke chart. Setelah tambahkan ke chart, nanti kita check out, ya kan. Tagihannya segini, coba kita check out. Nah, ini kalian isi nanti. Ini adalah nanti apa namanya, untuk bisa masuk ke client area, seperti itu ya. Pokoknya nanti tinggal diisi semuanya. Ini isi semuanya. Setelah diisi, kalian bikin password. Setiap password yang kalian isi itu ditulis ya. Ini untuk masuk ke klien area Dewa Web atau ke panel hosting ya, ke panel hosting passwordnya gitu. Nanti akan ada email muncul kok. Artinya si Dewa Web ini mengemail kita dengan username dan password karena berbeda, terbagi 3, yaitu username dan password untuk masuk ke WordPress-nya, username dan password untuk masuk ke panel hostingnya, dan terakhir username dan password untuk masuk ke client area. Nah, client area itu nanti akan saya bahas di video selanjutnya ya. Intinya setelah menyetujui, nanti selesaikan order, nanti ada penagihan, tinggal dipilih aja sama kalian pembayarannya memakai apa gitu kan, pakai apa. Baru nanti suruh cek email. Nah, di situ ada informasi akun yang bisa kalian buka di situ, di email kalian, seperti itu. Nanti setelah menyelesaikan itu semua, nanti ada tahapannya sih di email. Udah tinggal masuk ke WordPress-nya. Nanti WordPress-nya itu untuk masuk ke dashboard-nya itu, nama domainnya tadi anggap aja amanbaca.com garing atau garis miring wp strip admin. Nah, itu seperti itu. Nah, nanti akan seperti ini tampilannya. Nanti password dan sandinya juga diinformasikan. Tadi ada, nanti di urutan yang tadi kita isi sendiri password dan sandinya. Setelah itu kalian buka, nah, begini tampilannya. Seperti ini. Oke, sampai sini dulu ya. Yang selanjutnya nanti saya kasih tahu apa aja yang harus diinstal di dashboard WordPress ini. Plugin apa aja yang harus diinstal untuk bisa minimal kita men-SEO-kan website kita, seperti itu. Ini plugin. Oke.